Salam inspirasi. Kembali bertemu dengan saya di acara Bincang Inspirasi. Seperti biasa, dalam inspirasi ini kami selalu mencari tokoh-tokoh yang bisa memberi inspirasi kepada semua, yang tentu saja bisa memberi motivasi kepada semuanya yang pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya mencari inspirasi di sebuah desa yang mungkin berada di ujung Kabupaten Semarang, yaitu Desa Plumutan, Kecamatan Bancak. Ya, di sini kita bertemu dengan orang nomor satu di Desa Plumutan. Beliau adalah Bapak Suci Haryanto. Suci Haryanto. Ya, Bapak Suci Haryanto. Pripun kabar Pak Suci? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mungkin bisa diperkenalkan Pak Suci. Yang pertama kami perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Haryanto. Memang saya menjabat sebagai Kepala Desa Plumutan mulai periode pertama tahun 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 12 tahun kami mengabdi di pemerintah Desa Plumutan. Nah, perlu saya sampaikan juga terkait dengan wilayah Desa Plumutan itu sendiri dulu. Jadi untuk Desa Plumutan itu secara global, secara umum di sebelah utara itu perbatasan dengan Desa Bantal. Kecamatan Bancak. Terus yang di sebelah barat itu Desa Bancak, Kecamatan Bancak. Yang di sebelah selatan itu Desa Lembu, Kecamatan Bancak. Yang di sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Karsiden Surakarta, yaitu dengan Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Wonosamudro, desanya Gunung Sari. Oh, Wonosamudro ya. Wonosamudro. Jadi Bancak itu Kabupaten Semarang, berbatasan dengan Wonosamudro itu kecamatan di Boyolali, gitu ya Pak ya. Ya, gimana Pak Desa Bancak ini secara sosial atau secara itu masyarakatnya gimana? Oke, kami sampaikan di sini terkait dengan jumlah penduduk kami di Desa Plumutan itu sekitar kurang lebih 3.350 terbagi menjadi 157 KK. 1157 KK. Nah, rata-rata mata pencarian warga Desa Plumutan itu adalah petani dan buruh tani. Sehingga warga kami ini mengandalkan dengan adanya musim ya. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga kalau musim hujan, para petani menggarap ladangnya. Kalau musim kemarau, berarti para petani banyak yang buruh. Buruh artinya keluar dari Desa Plumutan, karena notabene Desa Plumutan itu adalah tada hujan, tidak ada irigasi sama sekali. Oh, berarti panen berapa kali itu setahun, Pak? Untuk panennya itu setahun itu kalau cuacanya bagus, tidak kemarau panjang, itu bisa 3 kali. 3 kali. Tapi kalau kemarau panjang 2 kali panen itu, yang panen kedua itu pun kadang sudah tidak maksimal. Ya, untung-untungan ya. Ya, untung-untungan. Syukur kalau cuacanya masih ada hujan, bisa panen lagi gitu kan. Nggak ada irigasi dari mana, Senjoyo atau mana ya, irigasi dari Beringin atau sekitar, enggak ada itu. Sampai sekarang belum sampai ke Desa Plumutan ya, terkait dengan irigasi maupun PDAM. PDAM ya. Jadi kami setiap harinya mengonsumsi untuk masyarakat itu dulu sumur buatan, sumur dangkal itu. Nah, setelah ini untuk mengurangi penderitaan dari warga masyarakat dengan adanya di sini itu Desa Plumutan itu biasanya identik dengan kekurangan air. Nah, kami sekarang diupayakan dari pemerintah desa melalui pemerintah Kabupaten Semarang itu banyak bantuan untuk pembuatan sumur bor. Sehingga sekarang sudah kurang, untuk kekurangan air bersih ini sudah semakin berkurang ya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Desa Plumutan ini hampir sudah bisa tertangani, walaupun masih ada beberapa dusun yang belum tertangani. Hanya saja kan perbandingannya sudah lebih baik daripada 5 tahun yang sudah berjalan, sehingga sudah bisa dinikmati untuk bisa memberikan fasilitas kepada warga masyarakat pemenuhan air bersih.
Ya. Walaupun sampai saat ini belum 100% tercover. Untuk mencapai desa ini kalau dari Salatiga berapa menit, Pak? Atau berapa kilo, Pak? Kalau dari Ungaran berapa kilo juga? Kita Nah, untuk jarak tempuh ya jarak tempuh. kami dari pemerintah desa ke akses Kecamatan Bancak itu sekitar 4 kilo. 4 kilo 4 kilo untuk sampai kecamatan. Untuk sampai ke kabupaten sekitar 51 kilo ya. dari Ungaran sana ya. Ya, Ke ibu kota Kabupaten Semarang Ungaran betul. 51 1 kilo. kilo. Ya, ya. Berapa menit kalau perjalanan itu? Kalau ditempuh bersepeda itu paling setengah Jam 40 ya? menit ya. Tapi kalau mobil sekitar 1 jam. 1 jam ya. Oke. Ngomong-ngomong ini apa ini, Pak? Nah, inilah dari hasil karya warga masyarakat Desa Plumutan. Oh, karya. Nah, jadi Karyanya warga seperti ini ya. kami itu salah satunya adalah pengrajin. Pengrajin dari lidi. Lidi. Yang dinamakan itu adalah rogorege. Rogorege. Oh, lidi rogorege. Ya. Hubungannya Pak? Istilahnya apa kok rogorege itu? Nah, ini ceritanya gini. Ini hasil karya ini kan dari nenek moyang kami. Ya. Jadi begitu saya lahir pun ini sudah ada. Nah, sudah ada, sudah dibuat oleh warga Desa Plumutan. Nah, kami itu minta pengetahuan dari mbah-mbah saya dulu, kenapa sih kok ini bisa dinamakan rogorege? Iya, apa? Itu apa? Sehingga ini setelah ada jawaban itu, berarti kami kan harus menyampaikan lagi untuk generasi saya selanjutnya. Iya. Sehingga ini ceritanya itu dulu nenek moyang kita itu di dalam menjual ataupun memasarkan kerajinan ini direwangi dulu itu menjualnya susah payah. Susah payah ya. Karena dulu belum ada mobil, berarti sampai ke Salatiga, sampai ke Semarang pun itu masih jalan kaki. Menjual rogo ini. Lah, di sini sanganan dinamakan rogo karena orang itu menjual wis direwangi panas-panas mlaku adoh, ora ono angkutan, mung kanggo nyukupi kebutuhan keluargane. Sehingga jual iki koyo-koyo ki jual rogo nanti. Nah, tidak merasa malu dengan orang lain menawarkan di pasar-pasar itu demi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga dinamakanlah itu rogo rege. Sama seperti menjual raga karena itu menjualnya sangat susah sekali karena belum ada akses ya. Dulu belum ada akses ke Salatiga, ke Semarang itu masih jalan kaki. Regenya apa namanya, Pak? Rege ini termasuk dari jiwa raga orang yang membuat ini, yang memasarkannya itu direwangi meniku manas ke rogo. Orado kelamben karena saking jauhnya berjalan kan baju dilepas banyak keringat itu dari rogonya kelihatan itu jadi dinamakan orang zaman dulu memang yo pinter-pinter ya. Jadi sehingga dia melaksanakan kegiatan itu langsung berinisiatif untuk bisa menjadikan nama salah satu produk. Nah ini produk ini lestari sampai sekarang. Oh, zaman dahulu kala ya. Itu dengan belum lahir aja udah ada ini betul. Ya, rogorege. Loh, ini lidi diapain ini, Pak? Nah, ini lidi ini kan proses pembuatannya kan memilih dulu ya, memilih mana lidi yang itu baik kualitasnya, terus lidi nanti yang kurang baik, lidi yang kecil dan lidi yang besar. Kalau lidi yang kecil itu jadinya yang kecil ini, nah, yang kecil ini kan lidi yang kecil-kecil, sehingga semua yang dihasilkan dari lidi itu tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terbuang. Karena sekarang kan sudah banyak inovasinya. Kalau dari nenek moyang dulu hanya macamnya cuma satu, seperti mangkok ini. Setelah ada ini, dibuatlah inovasi, ada piring dan sebagainya. Nah ini bisa dibuat sampai sekarang ini. Berarti inovasinya berapa sekarang ini, Pak? Inovasinya apa aja sekarang? Lidi-lidi ini yang inovasinya banyak sekali. Ini yang pertama, ini adalah tempat untuk menyajikan makan ya, makan nasi dengan peralatan pakai misalnya di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, pecel lele, terus ayam goreng, bebek goreng. Ini kan rata-rata di rumah makan sudah pakai ini.
bisa Lah, pasok dari sini ya. iya, inilah produk dari Lumutan. Banyak sekali kita jumpai ya Nah, di ya. acara, bukan hanya di acara warung-warung, tapi acara mungkin apa pertemuan-pertemuan juga banyak yang rumah makan menyediakan. Ya, betul. Terus inovasi yang lainnya masih banyak. Termasuk untuk pas bunga, Tas bunga, tempat tisu, notis. tempat sampah, tempat gelas, tempat pensil, terus tempat parcel dan sebagainya. Itu sekarang sudah banyak inovasi yang ada. Terus keahlian untuk seperti ini itu apakah semua masyarakat bisa atau gimana caranya bisa mempunyai keahlian membuat aneka inovasi dari lidi yang dianyam-anyam seperti ini. Oke. Untuk warga masyarakat Pelumutan itu 2/3 warga masyarakat Pelumutan sudah bisa mengakses ini, membuat ini. Bahkan ini anak-anak kecil yang seusia SD itu sudah bisa mencari uang untuk bisa mendapatkan uang dengan cara ini. Pas waktu pertama sekali ini membuat lingkaran yang pertama ini namanya lakaran ya. Lakaran ini anak-anak SD itu sudah bisa membuat ini. Lah, membuat satu ini anak itu sudah mendapatkan uang Rp200. Oh, Cuman yang bawah aja ini. Nanti yang nganyam yang tua. oh ya. Terus bahannya itu dari mana coba? Kita ada sumber daya alam atau apa ya supaya menghasilkan lidi seperti ini. Ini apa kita pasok dari mana? Ya. Untuk bahan bakunya ya, memang kendala sampai saat ini itu yang kami rasakan adalah bahan baku. Bahan bakunya itu dari lidi kelapa. Ada kelapa. Lidi kelapa itu di lokal sini juga ada, tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi ya. Dikarenakan pengrajin sendiri itu sudah banyak, sehingga ini harus membutuhkan bahan baku dari luar. Sehingga untuk bisa mengcover pembuatan kerajinan ini agar masyarakat masih bisa terus tetap menganyam. Sepertinya Rogo Regi ini udah terkenal sekali di luar ya. Ya. Di tingkat mungkin Indonesia juga Iya, udah nasional ya. mengenalnya ini. Saya juga mencari itu Rogo Regi pasti di sini, makanya saya cari di sini. Nah itu gimana nggak bisa sampai sana? Itu ciri khas itu dipertahankan. Gimana caranya mempertahankan? Soalnya ini kan barang yang asli ya. Asli buatan dari tangan masyarakat, bukan lewat pabrikan. Sehingga ini kalau dibuat tempat untuk makanan itu tetap higienis. Higienis ya. Nah, itu tumpangi daun apa? ditempangi daun bisa, Daun ya. kertas minyak itu bisa. Ya. Sehingga ini juga awet, Awet. tidak bisa pecah kan, misal dibanting pun tidak akan pecah. Terus bedanya yang piring seperti ini yang dibuat dari plastik, itu kan kita juga was-was juga untuk mengonsumsinya untuk ditempati buat makanan ya. Karena itu bisa saja itu daur ulang. Bisa saja itu mengandung zat yang tidak nyaman untuk kita semua. Sehingga inilah yang harus kita pertahankan di Desa Pelumutan itu, yang betul-betul murni dari masyarakat, dari tangan masyarakat, dan ini tidak ada efek sampingnya. Kemudian tentu kan pemasaran ya Pak ya. Sirkusnya kan membuat tentu saja harus dipasarkan. Nah ini pemasarannya selama ini di mana aja? Nah, kadang terkait dengan pemasaran Rogo Regi ini ada pasang surutnya ya. Nah, kadang itu untuk pemasarannya begitu mudah. Jadi permintaan dari luar itu banyak. Sehingga kadang untuk mengejar target pun kadang kewalahan. Kewalahan ya. Nah, kadang itu ada juga bulan-bulan yang itu Rogo Regi itu sulit untuk bisa mengeluarkan. Dengan adanya musim hujan ya, musim hujan, turunnya musim hujan itu banyaknya hujan, kadang sulit untuk bisa kita mengeluarkan. Mengeluarkan maksudnya? Untuk menjual. Menjual ya. Ya. Kendalanya apa ya? Karena hujan, kendalanya hujan, berarti naik barang ini sering kena hujan kan berarti jamuran ya. Ya. Jamuran nanti bisa membuat kerajinan ini mudah gapuk ya. Gapuk itu mudah patah gitu. Patah ya. Mudah patah. Iya, ini kuat ini ya. Terus gimana Pak?
Ini tuh proses berapa hari supaya dari daun dilidikan kemudian menjadi seperti ini, prosesnya berapa? Ini kalau prosesnya, ini warga kami yang bikin 1 hari itu dari awal mulai pembuatan dasar ini sampai selesai itu bisa memperoleh 50 sampai 60 biji. 1 hari 50 biji Ya. ya, Pak. Dikeringkan dulu apa enggak kira-kira itu? Ini kan sudah kering semua. Dari Dari bahan sudah kering semua. pohon udah kering ya. Dari belara apa? Sodonya itu sudah kering. Nah, dari memang baru ambil, berarti kan itu mengeringkan dulu. Keringkan dulu ya. Keringkan dulu sekitar 3 hari, 4 hari itu kering baru bisa dianyam. Kemudian upaya untuk mengembangkan kerajinan ini gimana dari pemerintah ya? Pemerintah desa terutama ya. Oke. Harapan kami kan kedepannya gini, Mas. Untuk melestarikan produk lokal di Desa Plumutan itu, dan ini adalah salah satu potensi yang harus kita jaga dan kita lestarikan biar nanti untuk bisa menjadi pertambahan ekonomi warga masyarakat, sehingga nanti kedepannya masyarakat itu bagaimana caranya biar tetap harus membuat kerajinan ini, walaupun kadang harganya naik turun ya, naik turun dan pemasarannya kadang mudah, kadang tidak mudah. Ini kami sikapi bahwa nanti yang akan mengepul, yang akan membeli produk dari pengrajin itu kita masukkan ke BUMDes. BUMDes ya. Ya, Okay. BUMDes kami yang nantinya akan menangani permasalahan ini, sehingga nanti BUMDes membeli dari warga masyarakat, jadi warga masyarakat tetap membuat ya, tetap membuat dan mendapatkan hasil, sehingga nanti yang menampung nanti adalah BUMDes. Lah BUMDes dari mana uangnya? Karena kami ada penyertaan modal ke BUMDes dari pemerintah desa. Ini dalam arti nanti untuk bisa mempertahankan kerajinan ini dan bisa memasarkan melalui BUMDes. Satu ini harga berapa, Pak? Rata-rata Pak, satu piring ini, Pak ya. Ini kalau di sini di pengrajin kita 2.000 sampai 2,5. 2,5 ya. Ini yang jenis ini. Kalau yang lain-lain jenis berarti beda harganya. Yang mangkok berapa kira-kira, Pak? Kalau yang mangkok itu sekitar 3.000. 3.000. Membuatnya lebih sulit. Lebih sulit lagi yang gantungan kunci yang segini. Itu pucuan dari ini, bekasnya ini nanti ada ujungnya yang paling kecil itu nanti dibuat juga tidak terbuang untuk menjadi gantungan kunci. Kecil-kecil sekali. Berarti orang-orang sudah terampil ya orang sini. Mereka itu turun-temurun atau ada pelatihan khusus supaya bisa membuat seperti ini? Masyarakat kita ini yang sehari berkerajinan seperti ini itu gimana? Otomatis. Kalau kerajinan ini yang orang asli Plumutan, khususnya di Dusun Jatisari awalnya itu bisa semua, melihat pun langsung bisa. Jadi contohnya saya itu aslinya Jatisari ya. Sehingga saya itu bisa membuat anyaman ini dari awal bisa semua. Mulai dari ngelakari, nganyam yang pertama, terus jadinya rogorege ini, gimana jadinya bisa bulat seperti ini sudah insting semua. Jadi tidak usah membawa meteran pun, membuat ukuran 23 cm lebarnya tetap bisa. Kalau nganu asli dari sini. Sehingga, ini berapa senti rata-rata Pak? Ini sekitar 22-23 ya. Tapi piringnya kan ada yang kecil juga atau ada. Ya, ini bukan tempat nasi ya, ini tempat lalapan, bisa untuk snack-snack itu. Ya. Selama ini dijual kemana Pak produknya ini Pak? Kalau sementara ini kami ada pengepul ya. Di sini itu ada beberapa orang untuk mengepul rogorege ini. Setelah itu ada yang mengambil, rata-rata itu dari Jogja dan Semarang. Semarang ya. Tradisi tren makan di seperti ini ya. Langsung nggak usah asal-asalan, langsung dikasih. Daunnya tidak dibuang ya. Iya. Daun apa? Kertas minyak tadi ya. Yang lebih kelihatan desa ya daun pisang. Identik ya. Terus kemudian ada pelatihan atau pengembangan SDM atau apa Pak yang bisa mereka itu sebenarnya kelemahannya apa untuk proses menjadi pemasaran itu, kelemahannya apa warga di sini yang perlu dikembangkan lagi? Karena sampai saat ini terkait dengan pemasaran memang belum terbentuknya suatu kelompok ya. Ini masih perseorangan karena home industry. Jadi itu
menjualnya masih perorangan, belum bisa diarahkan menjadi satu pintu, sehingga harganya itu belum bisa membuat minimal harga standar. Oh, ya, ya. Di desa ini ada berapa dusun Pak yang dusunnya berapa di desa ini? Desa Plumutan itu terdiri dari 7 dusun. 7 dusun ya. Jadi semua dusun itu rata-rata sudah ada semua yang membuat kerajinan ini. Ke depan seperti apa pengembangan? Seperti apa yang angan-angan atau mungkin direncanakan usaha seperti ini, kerajinan rakyat ini seperti apa? Oke. Untuk kedepannya dengan adanya kerajinan ini yang menjadi salah satu ikon produk lokal potensi desa yang ada di Kabupaten Semarang, Kerajinan Rogoregi adalah Plumutan. Maka dari itu untuk bisa mempertahankan ini, kami mulai tahun ini akan menjadikan kerajinan ini menjadi salah satu unggulan di Desa Plumutan, akan kami jadikan desa wisata edukasi. Oh ya ya ya. Mungkin bisa lebih sedikit desa wisata edukasi. Maksudnya apa Pak? Nah, sini nanti terkait dengan wisata edukasi ini hubungannya dengan Rogoregi, nanti yang kita sasar terutama adalah di bidang pendidikan ya. Anak-anak usia sekolah baik itu dari SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, dan sederajat, itu diharapkan bisa melihat, setelah melihat bisa belajar untuk membuat kerajinan Rogoregi ini. Ini yang wisata ini warga sini atau dari luar kira-kira yang boleh ke sini membuat seperti ini dari wisata edukasi ini? Untuk wisata edukasi ini sistemnya kan umum, dari Umum, siapapun bisa, ya? dari golongan apapun bisa, karena ini nanti harus kita publikasikan untuk mengembangkan desa wisata edukasi, sehingga kalau pengen belajar berarti harus ke Plumutan. Kalau kami diundang keluar untuk mengajari orang, terus terang kami tidak mau. Karena produk kami kalau pengen tahu berarti harus ke Plumutan. Sehingga itulah yang nantinya akan bisa mengembangkan desa wisata edukasi tersebut. Sudah dicoba seperti itu, maksudnya sudah ada pengunjung yang ke sini atau mungkin ini dirintis dulu atau gimana? Yang wisata edukasi tadi ya? Kalau yang wisata edukasi, memang dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu sudah jalan, sudah ada pengunjung dari luar, termasuk live in itu dari murid SMA 1 Ungaran itu juga sudah 2 kali mengadakan live in di sini, sehingga selama 2 hari itu yuk mengikuti kegiatan warga masyarakat itu, sehingga kedepannya pun itu nanti juga akan kami adakan seperti itu lagi. Setelah ada COVID ini agak berkurang karena kemarin kan ya macetnya itu, kendalanya itu adalah COVID kemarin itu. Ya mungkin kalau edukasi ya cara membuat mungkin bisa singkat sedikit Pak. Dari awal daun itu gimana, dari pohon gitu gimana Pak? Oke. Prosesnya dari awal. Untuk edukasinya itu pelepah pisang, pelepah kelapa. Pertama itu kan diambil dulu. Ya diambil itu dari atas itu ngambilnya pilih yang sudah tua. Yang sudah tua. Yang karena coklat apa yang belum coklat atau yang sudah kuning dan coklat. Nah, kuning kan berarti sudah mulai mau kering ya. Berarti terus yang coklat yang kering. Mengapa kok diambil yang itu? Karena yang sudah tua itu dianyam tidak mudah patah. Oh, gitu. Kalau yang masih muda itu mudah patah. Sehingga setelah sampai di bawah itu baru diambil dulu lidinya yang masih bersatu dengan daun. Setelah itu diraut, lidinya diraut. Setelah diraut itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dipilih mana yang besar, mana yang kecil tadi. Diambil mana yang kualitasnya bagus dan tidak bagus, sehingga nanti yang bagus untuk dibuat Rogoregi ini. Terus yang tidak bagus, yang patah-patah itu juga tidak dibuang, itu dipotong-potong segini-segini, bisa untuk tusuk sate, bisa untuk tusuk pentol cilot itu. Jadi semuanya terpakai. Kepakai. Ya. Tadi berapa hari tadi prosesnya tadi ya untuk seperti ini, dijemur dulu apa enggak kira-kira ini yang kalau yang masih basah tadi dijemur dulu kurang lebih sekitar 2 hari sampai 3 hari lah. Terus sudah kering, setelah itu kan yang kalau yang pertama ngambil masih ada bongkotnya ya. Nah, itu dipatai dulu, dibuang
pas pangkalnya itu, pas waktu celembrek dari Blara itu. Ya. Sehingga itu setelah rajin baru kita buat anyaman. Jadi Sehingga jadilah rogo regi. Jadi umumnya kan sodo itu kan lidi itu kan untuk sapu ya. Ya, Oh, kebanyakan orang di mana-mana lidi untuk sapu atau untuk tebah-tebah. Ini di tangan warga sini menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi dan jadi ekspor ke berbagai kota ya Pak ya. iya betul. Ya mungkin pesan terakhir bagi masyarakat ataupun masyarakat luar yang mungkin ya, pengen tahu tentang ini bagaimana Pak? Pesan terakhir untuk masyarakat sendiri dan nanti juga masyarakat luar daerah. Oke. Jadi sehingga di sini warga kami dengan adanya kerajinan rogo regi ini, di samping ini untuk sampingan sehari-hari, juga itu bisa bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan warga kami, sehingga dengan membuat rogo ini bisa nyekolah ke anak dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke kuliah. Ini dengan membuat kerajinan rogo regi, sehingga ini istilahnya aset ya, aset yang harus dipertahankan oleh warga kami, dan ini dibuktikan sudah terbukti untuk bisa membiayai baik anak sekolah di bidang pendidikan umum maupun di bidang agama. Terus harapannya yang dari luar, semoga nanti setelah wisata edukasi di Desa Pelumutan ini memang sudah berjalan, kawan kalau memang penasaran silahkan datang ke Pelumutan untuk bisa melihat Desa Pelumutan, ya. bagaimana sih caranya untuk membuat kerajinan rogo regi. Ya. Kenapa kami membuat nama Desa Wisata Rogo Regi Pelumutan ini? Namanya adalah kelompok sadar wisata Rogo Mulyo. Dengan adanya pembuatan rogo ini, warga masyarakat kami bisa menjadi mulia dan bisa menjadi itu harapan bagi warga masyarakat Desa Pelumutan, dan bisa memajukan produk lokal Desa Pelumutan, dan nanti juga bisa mengangkat sampai di Kabupaten Semarang. Ya, tadi perbincangan kita dengan Bapak Bapak Suji Haryanto, ya, Kepala Desa Pelumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Terima kasih, kita sudah diberi penjelasan panjang lebar yang tentu saja bisa bermanfaat, semoga bagi semuanya, dan amin. Sampai berjumpa lagi dengan perbincangan selanjutnya di Bincang Inspiratif. Salam inspirasi. Makasih Pak. Ya, makasih. Iya ini kuat ya Pak ya. Sangat kuat. Dan kami juga tidak takut dengan adanya apa Pak? Seperti rogo ini, tapi yang dibuat dari plastik. Ada ya? Ada. Ya. Tapi kami kan bisa mempertahankan itu, juga bisa memberi argumen. Kenapa jenengan bisa mempertahankan? Karena ini adalah alami, bukan pembuatan pabrik. Oh iya tadi. Nah, kalau pembuatan pabrik kan mudah sekali rusak juga. Ada yang plastik juga ya? Ada. Menyaingi ini berarti. Dari mana itu Pak? Nggak tahu ya.